Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulham Amin Ristianto dengan NIM akhir 013 dari Teknologi Rekayasa Otomasi 2022 kelas A kelompok 3 Mekatronika dengan materi Conveyor System Type. Dalam pengerjaan PPT ini saya dibantu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rizal, Linggar Gusti, Muhammad Syah Kautsar, Firda Amanda Fitri, dan Alvino Prasetya Putra. Yang pertama ada elevator conveyor. Elevator conveyor merupakan sistem conveyor yang dirancang khusus untuk memindahkan material secara vertikal ke atas atau ke bawah dari satu titik ke titik lainnya. Mekanisme kerja dari elevator conveyor, dia menggunakan prinsip sederhana, yaitu mengangkat material menggunakan media pengangkut yang bergerak secara kontinu. Ada beberapa jenis mekanisme kerja yang umum digunakan. Yang pertama ada bucket elevator, biasanya menggunakan serangkaian bucket atau ember kecil yang dipasang pada sabuk atau rantai. Yang kedua, material diambil dari bagian bawah atau inlet dan dibawa ke atas atau outlet. Setelah mencapai puncak, bucket akan membalik dan menuangkan material ke sistem berikutnya. Dan yang kedua, ada Z-type conveyor. Bentuknya seperti menyerupai huruf Z, digunakan untuk mengangkut material secara kombinasi vertikal dan horizontal, biasanya digunakan di industri makanan atau farmasi. Yang ketiga ada screw elevator, menggunakan screw conveyor dalam tabung vertikal, material dipindahkan ke atas melalui rotasi ulir yang mendorong material ke arah vertikal. Yang keempat ada belt conveyor vertikal, menggunakan sabuk, berarul, atau berkantong khusus untuk membawa material ke atas. Implementasi di bidang industri, yang pertama ada di bidang pertanian dan pangan. Biasanya konveyor ini untuk mengangkut biji-bijian ke silo penyimpanan atau mesin pemrosesan. Yang kedua di bidang pertambangan, mengangkut material tambang seperti batu bara, pasir, batu atau batu ke tempat penyortiran. Yang ketiga di bidang manufaktur, biasanya untuk mengangkut komponen kecil atau produk setengah jadi ke lini produksi berikutnya. Keunggulannya, yang pertama ada efisiensi dalam transportasi vertikal, menghemat ruang, kapasitas angkut tinggi, dan dapat menangani material basah, kering, atau berdebu. Untuk kelemahannya itu sendiri, yang pertama, perawatan rutin penting untuk menghindari keausan bucket atau sabuk. Jadi, diperlukan perawatan yang rutin. Yang kedua ada risiko tumpahan atau sumbatan jika material terlalu lengket atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Jenis yang berikutnya ada bucket conveyor. Bucket conveyor adalah alat yang digunakan untuk memindahkan material bersifat basah, abrasif, atau material yang bersifat kering dan mudah untuk dipindahkan secara inclined dari bawah menuju ke atas dengan kemiringan di atas 70 derajat dan tidak lebih dari 90 derajat yang termasuk ke dalam jenis conveyor pada bagian pulley. Tipe bucket ada 3. Yang pertama ada Minneapolis type. Bentuk ini hampir dipakai di seluruh dunia, dipergunakan untuk mengangkut butiran dan material yang kering yang sudah lumat. Yang kedua ada bucket for wet or sticky materials. Bucket yang lebih besar dipergunakan untuk mengangkut material yang cenderung lengket. Yang ketiga ada stamped steel bucket for crushed rock. Dipergunakan untuk mengangkut bongkahan-bongkahan besar dan material yang berat. Aplikasi bucket biasanya digunakan pada industri pabrik semen, biasanya untuk mengangkut kapur, gipsum, tanah liat, klinker, dan adaptif semen seperti pirit, silikat, dan oksida. Yang kedua di lingkungan dan pengolahan air. Yang ketiga pembangkit listrik. Dan yang keempat ada pupuk dan kimia. Terus ada jenis yang ketiga ada modular belt conveyor. Jenis conveyor yang menggunakan sabuk atau belt berbentuk modul-modul kecil yang terhubung dengan engsel atau pin plastik sehingga membentuk permukaan belt yang fleksibel namun kuat. Berbeda dengan flat belt conveyor yang biasanya menggunakan material karet atau PVC, modular belt terbuat dari bahan plastik yang lebih tahan lama, tahan air, dan mudah dirawat. Komponen utamanya yang terdiri dari modular belt terbuat dari plastik, terus ada frame atau kerangka conveyor, struktur penumpang yang umumnya terbuat dari baja tahan karat atau stainless steel atau aluminium. Yang ketiga ada drive sprocket atau roda penggerak. Berbeda dengan belt konvensional yang menggunakan pulley, modular belt digerakkan oleh sprocket sehingga tidak mudah slip. Yang keempat ada idler sprocket dan return roller. Yang kelima ada motor dan gearbox. Dan yang keenam ada support legs and guide rails. Kelebihannya, yang pertama ada daya tahan tinggi dan tahan lama, mudah dibersihkan dan higienis, fleksibel dan dapat disesuaikan. Untuk kekurangannya, biaya awal yang lebih mahal, berat lebih besar dibandingkan conveyor lain, konsumsi energi lebih tinggi. Jenis
Modular belt conveyor bisa dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk straight conveyor atau yang berbentuk lurus, curved conveyor berbentuk belok, inclined conveyor yang miring, atau spiral conveyor yang berbentuk spiral. Jenis yang keempat ada screw conveyor. Screw conveyor adalah sistem conveyor yang menggunakan baling-baling berbentuk spiral atau screw atau auger yang berputar di dalam tabung atau alur berbentuk U untuk memindahkan material secara horizontal, miring maupun vertikal. Komponen utamanya ada shaft atau poros, helix, thread, bearing, dan motor and gearbox. Untuk kelebihannya, yang pertama ada cocok untuk berbagai jenis material seperti kering, basah, kasar, atau halus. Bisa diatur kecepatan dan arah penggerakannya, desain sederhana dan mudah dirawat. Kekurangannya, kurang cocok untuk jarak jauh karena gesekan yang cukup tinggi. Terus yang kedua, kapasitas terbatas dibandingkan conveyor lain, konsumsi energi relatif lebih tinggi. Jenis screw conveyor, terdapat beberapa jenis, yaitu ada horizontal screw conveyor, vertical screw conveyor, inclined screw conveyor, shaftless screw conveyor, and live bottom screw conveyor. Jenis roller conveyor. Roller conveyor merupakan sistem mekanik yang menggunakan rangkaian roll silinder untuk memindahkan suatu material dari satu tempat ke tempat lainnya secara efisien. Jenis-jenis roller conveyor, yang pertama ada gravity roller conveyor. Ini yang sangat paling dasar, terdiri dari rangka dengan roll berputar, kaki penyangga, dan penggunaan gravitasi untuk memindahkan material. Conveyor ini tidak ditangani motor penggerak dan hanya mengangkut beban ringan sehingga bisa menjadi pilihan pemindahan material yang paling hemat biaya. Jenis yang kedua ada belt driven roller conveyor. Ini menggunakan tenaga motor untuk menggerakkan sabuk atau belt yang memutar roller. Benda yang diangkut oleh belt ini dapat dihentikan, diputar, dan diturunkan di samping. Yang ketiga ada chain driven roller conveyor, memiliki mekanisme yang serupa dengan belt driven roller conveyor, tetapi menggunakan rantai sebagai penggeraknya. Dan yang keempat ada land shaft roller conveyor. Digerakkan oleh poros berputar yang terhubung ke sistem penggerak, dan belt menggunakan sebuah kumparan yang dipasang pada masing-masing roll. Komponen utama dari roller conveyor yaitu ada roller, kaki penyangga, roller conveyor motor, bearing non presisi, angular ball bearing, pillow block bearing, roda roller conveyor lengkungan atau curve roller conveyor. Dan jenis yang terakhir ada chain conveyor. Chain conveyor adalah sistem conveyor yang menggunakan rantai sebagai alat transportasi untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lain. Sistem ini umumnya digunakan dalam industri manufaktur, pertambangan, dan pergudangan karena mampu mengangkat beban berat dan berbagai jenis material. Komponen utama dari chain conveyor yang pertama ada rantai chain. Ini merupakan elemen utama yang bergerak untuk mentransportasikan material. Yang kedua ada sprocket, roda gerigi yang berfungsi menggerakkan rantai. Yang ketiga ada frame atau kerangka, struktur penompang rantai dari sprocket. Yang keempat ada motor dan gearbox. Ini merupakan sumber tenaga untuk menggerakkan sistem conveyornya. Dan yang kelima ada rail atau guide. Ini merupakan panduan untuk memastikan rantai tetap pada jalurnya. Dan yang keenam ada idler dan roller, untuk bantuan penumpang agar rantai berjalan dengan lancar. Prinsip kerja dari chain conveyor itu, yang pertama, motor menggerakkan sprocket, lalu sprocket menarik rantai yang terpasang, rantai membawa material sepanjang lintasan conveyor, lalu material dipindahkan dari titik awal ke tujuan akhir. Untuk pengaplikasian dari chain conveyor itu sendiri, yang pertama ada di bidang industri otomotif atau perakitan kendaraan, industri makanan dan minuman, pabrik semen dan pertambangan, dan yang terakhir di gudang dan logistik. Jenis-jenis dari chain conveyor yang pertama ada drag chain conveyor. Biasanya digunakan untuk material bubuk atau granular. Terus yang kedua ada slat chain conveyor, menggunakan slat atau plat untuk menompang barang besar. Yang ketiga ada bucket chain conveyor, dilengkapi dengan ember untuk mengangkut material vertikal. Terus jenis yang keempat ada apron chain conveyor, digunakan untuk material berat dan kasar. Keunggulan dari chain conveyor yang pertama, kapasitas angkut tinggi, cocok untuk material berat dan abrasif, bisa digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan, dan yang keempat, lebih tahan lama dibandingkan belt conveyor. Untuk kelemahannya itu sendiri, chain conveyor memiliki biaya awal yang lebih mahal, perawatan lebih kompleks, dan konsumsi energi lebih tinggi dibanding belt conveyor. Untuk perawatan dari chain conveyor itu tersendiri, yang pertama dengan cara pemeriksaan rutin rantai dan sprocket,
pelumasan secara berkala, penggantian rantai yang aus atau rusak, dan yang terakhir ada pengecekan keseimbangan dan ketegangan rantai. Oke, mungkin cukup sekian materi pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you again.